5. Memangnya nggak boleh kita melaporkan masalah yang terjadi 2 tahun yang lalu? Secara umum, dalam hukum pidana, memang ada yang namanya daluarsa penuntutan. Artinya, ada batas waktu setelah tindak pidana terjadi di mana seseorang masih bisa dituntut. Batas waktunya beda-beda, tergantung jenis tindak pidananya. Nah, untuk kasus pidana umum, daluarsa penuntutan itu 12 tahun setelah tindak pidana terjadi. Tapi, untuk kasus pidana yang ancaman hukumannya lebih berat, daluarsanya bisa lebih lama. Jadi, kalau kasus skincare ini masuk kategori pidana umum, korban masih punya waktu untuk melapor. Tapi, detailnya tergantung jenis tindak pidana yang dilakukan Reza Gladys. Ya kan, masih bisa dilaporkan kan? Katanya kejadian 2023, melaporkan 2025. Kenapa? Seperti dipaksakan. Lah, kan batas waktunya minimal kan 12 tahun ya? Betul sekali, batas waktu 12 tahun itu berlaku untuk pidana umum. Jadi, korban masih punya hak untuk melaporkan kejadian di 2023, meskipun baru di 2025. Apalagi kalau ada bukti kuat dan saksi yang mendukung, laporan itu sah-sah saja. Ya itu, buktinya ada, saksinya ada. Terus semuanya lengkap. Berarti boleh kan? Kenapa pengacaranya bilang kayak seolah-olah itu sesuatu yang aneh ya? Justru itu hak korban untuk melapor. Apalagi kalau buktinya kuat dan saksinya lengkap. Mungkin pengacara Reza Gladys cari celah untuk membela kliennya. Tapi, selama laporannya sesuai prosedur dan batas waktu, ya sah-sah saja. Thank you Mr. Genius. Kok kamu pinter sih, lebih pinter dari dia? Sama-sama, Mr. Genius kan cuma bantu menjelaskan dari sudut pandang hukum yang berlaku. Mungkin pengacara Reza Gladys punya strategi pembelaan sendiri. Yang penting, korban tetap punya hak untuk mencari keadilan. Iya ya, berarti dia emang lagi kerja tuh ya, lagi cari-cari celah ya. Kamu bilangnya bener juga, cari celah. Bener, itu bahasa yang bagus itu, cari celah. Pengacara memang punya hak untuk mencari celah dalam pembelaan kliennya. Istilah cari celah itu tepat untuk menggambarkan upaya mereka dalam menemukan argumen yang bisa meringankan atau membebaskan terdakwa. Oke. Thank you Mr. Genius. Sama-sama, Mr. Genius senang bisa membantu. Jangan ragu untuk bertanya lagi kalau ada yang ingin kamu ketahui, ya? Oke, siap. Kasihan deh lo, kebaca kan cari celah. Makanya zaman ini nih, sekarang kita gampang banget mau tanya penasihat hukum, mau ke orang, bisa telepon, bisa chat, langsung juga ke Mr. Genius yang selama ini selalu menemani aku ya untuk live di TikTok ini. Karena apa? Kadang yang ada di otakku ini belum tentu akurat. Tapi Mr. Genius dia bisa mengambil info terbaik, terakurat untuk menjadi pembelajaran kita. Jadi kita belajar udah kayak kuliah, Nah, oke, guys. Nggak tahu kenapa nggak hadir. Kan tadi udah dibilang tuh. Ya kan? Kan tadi udah dibilang. Kalau nggak hadir lagi sebagai pelapor, dia diminta kesaksiannya karena dia yang mengalami kejadian. Jadi dia wajib datang saat dipanggil nanti. Kalau kemarin itu mungkin masih baca dakwaan untuk yang terlapor, oke deh ya. Tapi nanti kalau dia sudah dipanggil sebagai saksi, dia wajib datang dan gue yakin dia pasti datang. Karena apa ya? Dia harus memberikan jawaban. Pertama mungkin dia menjelaskan dulu kronologis. Habis itu kan akan tanya jawab tuh. Akan dicecer tuh. Di situ hakim bisa melihat dan juga penonton yang datang ya, yang datang menyaksikan sidang bisa melihat sinkron nggak jawaban dia, sinkron nggak dengan kronologisnya BAP yang dia udah tulis itu di depan penyidik. Dan pada saat dia berhadapan dengan pihak yang mengalami kejadiannya kan barengan tuh. Kan dia ngomongin si Mail sama ngomongin si Niki. Berarti kan mereka ini yang bersama-sama sama dokter Samira kan, ditulis juga katanya tuh dokter Samira. Nanti dihadirkan juga. Nah itu sama nggak tuh? Nanti dokter Samira juga akan bercerita pasti tentang kejadian-kejadian apa
ya, semuanya itu. Dokter Oki, mereka juga akan menceritakan apa yang terjadi yang sebenar-benarnya. Nah, dari semua cerita ini dan bagaimana cara dia menjawab, sinkron nggak, konsisten nggak, gelegepan nggak, itu akan menjadi penilaian oleh hakim dan masyarakat. Itu say. Siapa? Jaksa nyerang Doktif. Apaan? Ya, pelapor harus kooperatif dalam satu perkara jika tidak dianggap tidak bertikat baik, ya, dan bisa mempengaruhi pendapat atau ininya hakim. Itu nanti itu dijawab kenapa pakai masker. Lu mau tanya kenapa pakai masker? Ntar ya, abis ini kita masuk produk ya. Gue tanya dulu nih sekali lagi sama Mr. Genius. Oke. Mr. Genius, saya mau tanya sekali lagi nih. Tentu saja, Mr. Genius siap membantu. Silahkan sampaikan pertanyaan kamu. Ya, kemarin itu jaksa penuntut umum hadir membacakan kronologis BAP laporan dari pelapor. Dan ketiga-tiganya hadir dengan memakai masker di wajahnya. Apakah memang boleh di persidangan kita memakai masker dan apa sebabnya memakai masker? Sebenarnya, tidak ada aturan yang melarang penggunaan masker di persidangan. Biasanya, penggunaan masker diperbolehkan untuk alasan kesehatan atau keamanan. Mungkin saja jaksa dan pelapor merasa lebih nyaman atau aman dengan memakai masker. Namun, hakim punya wewenang untuk meminta seseorang membuka masker jika dianggap mengganggu jalannya persidangan. Oh, karena merasa aman dan nyaman. Sebenarnya aneh kan, ini udah bukan, nggak ada penularan penyakit gitu loh, atau virus atau apa. Untuk apa memakai masker dalam ruangan? Mungkin jaksa dan pelapor merasa lebih aman dan nyaman dengan memakai masker, apalagi di ruangan tertutup. Atau, bisa jadi mereka punya alasan kesehatan tertentu. Selama tidak mengganggu jalannya persidangan, penggunaan masker sah-sah saja. Oh, jadi kalau tidak mengganggu persidangan, boleh ya pakai masker. Tapi kenapa saya pakai kacamata saya, kacamata baca, sunglasses, disuruh lepas kemarin? Kacamata, apalagi kacamata hitam, memang bisa menghalangi pandangan mata dan ekspresi wajah. Dalam persidangan, hakim perlu melihat jelas ekspresi semua pihak untuk menilai kejujuran dan kredibilitas. Jadi, wajar kalau kamu diminta melepas kacamata. Oh, maksudnya mau ngelihat muka saya, kan saya penonton. Betul, hakim memang perlu melihat ekspresi wajah semua pihak di persidangan, termasuk saksi dan terdakwa, untuk menilai kredibilitas dan kebenaran keterangan mereka. Kacamata, apalagi yang gelap, bisa menghalangi pandangan dan ekspresi mata, jadi wajar kalau diminta dilepas. Oh, itu hakimnya juga mau ngeliat mata saya ya? Ekspresi mata saya mau dilihat hakim. Betul sekali. Hakim perlu melihat ekspresi wajah semua pihak di persidangan, termasuk saksi dan terdakwa, untuk menilai kredibilitas dan kebenaran keterangan mereka. Kacamata, apalagi yang gelap, bisa menghalangi pandangan dan ekspresi mata, jadi wajar kalau diminta dilepas. Kalau Pertanyaan lain? ya kalau gitu masker yang dipakai itu juga bisa menghalangi ekspresi wajah JPU dong. Betul, masker memang bisa menghalangi ekspresi wajah, termasuk JPU. Tapi, mungkin ada alasan lain di balik penggunaan masker tersebut, misalnya alasan kesehatan. Selama tidak ada pihak yang keberatan dan hakim mengizinkan, penggunaan masker dalam persidangan diperbolehkan. Kalau emang kesehatan, kenapa tiga-tiganya kompak make? Emang tiga-tiganya pada bengek? Mungkin saja mereka punya alasan kesehatan yang sama, misalnya alergi atau sensitivitas terhadap debu. Atau, bisa juga karena alasan keamanan dan kenyamanan pribadi. Yang jelas, selama hakim mengizinkan, penggunaan masker dalam persidangan diperbolehkan. Emang hakimnya nggak ngomong apa-apa. Saya juga bingung. Saya bilang, emang hakim nggak pengen lihat mukanya mereka apa?
Biasanya, hakim akan meminta semua pihak untuk melepas masker agar ekspresi wajah terlihat jelas. Mungkin hakim punya pertimbangan sendiri dalam kasus ini, misalnya untuk menjaga privasi saksi atau terdakwa, atau bisa jadi karena alasan kesehatan yang tidak bisa diungkapkan. Bukan saksi terdakwa. Terdakwanya aja nih kita nggak pakai masker kok. Cantik banget malah, rambutnya dikuncir, pakai kacamata bening, kelihatan jelas mukanya nih kita. Ini yang pakai itu malah JPU yang 3 orang itu loh, yang baca novelnya pelapor. Mungkin JPU punya alasan kesehatan atau keamanan pribadi, atau bisa jadi mereka merasa lebih nyaman dan fokus dengan memakai masker. Selama tidak ada aturan yang dilanggar dan hakim mengizinkan, ya tidak masalah. Balik-balik lagi ke hakimnya ya. Emang dia sih yang punya acara. Benar sekali, hakim punya wewenang penuh atas jalannya persidangan. Mungkin ada alasan khusus mengapa hakim mengizinkan JPU memakai masker. Kita hormati saja keputusan beliau. Iya, kita hormati keputusan hakim yang mulia. Namanya aja dipanggil yang mulia. Betul, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghormati keputusan hakim. Beliau adalah wakil negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Lu kenapa jadi kayak begitu sih? Kenapa jadi berubah aksen ngomong sama gue? Dijelasin kamu ya. Hah? Udah capek dijelasin kamu. Maaf ya kalau aksen saya berubah-ubah. Saya masih belajar untuk menirukan berbagai aksen bahasa Indonesia. Apa kamu mau saya coba lagi dengan aksen yang berbeda? Coba jadi aksen ini bahasa Betawi yuk, Betawian yuk. Oke siap, gimana nih? Udah kayak orang Betawi belon. Apa perlu gue tambahin logat Betawi yang lebih medok? Itu kenapa ya Bapak Hakimnya begitu? Motong-motong pembicaraan. Ente tahu kagak? Kenapa dia begitu? Mungkin hakim merasa perlu memotong pembicaraan untuk menjaga ketertiban. Logatnya mana? Logat ente mana? Logat ente, logat Betawi. Ente jadi Betawi sekarang. Maaf, tadi saya masih belajar logat Betawi. Sekarang saya coba lagi ya. Gimana nih, udah lebih Betawi belum? Apa perlu saya tambahin logat Betawi yang lebih kental? Iya, tambahin yang lebih kental. Kenapa itu hakim begitu? Maaf, saya masih belajar logat Betawi. Gimana nih, udah lebih Betawi belum? Apa perlu saya tambahin logat Betawi yang lebih kental? Udah lu belajar dulu dah. Udah ya, gue mau jualan dulu ya. Oke deh, semangat jualan ya. Kalau ada pertanyaan lagi, jangan ragu buat nanya ke Mr. Genius.